Kalaulah tidak di pesantren, maka di tempat mana lagi yang paling aman untuk mencari ilmu dan membentuk karakter dan akhlak Islam? Kalaulah hari ini kita mendapati beberapa pesantren terdampak kasus dan kerusakan seperti hanya perzinahan, maka ini sebetulnya harus menjadi alarm bahwa kerusakan sosial masyarakat ini sudah parah, sehingga akhirnya tempat yang paling aman sekalipun ini termasuki dan jebol, sehingga akhirnya kita dapati beberapa pesantren yang akhirnya terdapat kasus perzinahan. Seperti misal, karena ini perzinahan seperti pacaran sudah ternormalisasi dalam sebuah masyarakat, termasuk dalam sebuah keluarga, maka ketika si anak ini masuk ke pesantren, pasti nilai-nilai tersebut terbawa. Dan akhirnya beberapa asatidz, beberapa ustadz dan guru di pesantren tersebut akhirnya tidak mampu merubah, bahkan malah terbawa arus kerusakan tersebut. Ya, kalaulah misal hari ini kita ingin mengembalikan pesantren menjadi tempat pendidikan yang aman kembali, maka tidak bisa dilaksanakan oleh pihak pesantren sendiri, tapi akhirnya harus ada kerjasama dari sosial masyarakat yang akhirnya sama-sama membentuk pendidikan Islam secara bersama. Ya, kalaulah menuntut pesantren yang mengajarkan akhlak Islam, pendidikan Islam, tapi di keluarganya justru tidak, ini akhirnya akan sulit. Seperti misal pendidikan hijab, mana mahram mana goer mahram, pendidikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dalam satu ruangan atau yang disebut dengan kholwat. Kalau ini hanya diajarkan di pesantren tanpa diajarkan di keluarga, maka akan sulit. Maka mengembalikan pesantren sekali lagi adalah bagaimana membangun Islam, mendidikan Islam kepada anak ini harus dimulai dari sebuah keluarga. Kalaulah dalam sebuah keluarga dari sejak kecil anak dididik tentang mahram dan goer mahram, maka ia ketika masuk pesantren ia sudah bisa menerapkan bahwa sekelas guru sekalipun kalau itu bukan mahram, ia akan jaga jarak. Selain apalagi kalau anaknya ini sudah masuk pesantren, maka jelas untuk bisa mengkondusifkan, mengamankan pesantren adalah bagaimana ada kerjasama antara orang tua dengan pihak pesantren. Misal seperti hanya komunikasi antara orang tua dengan guru-guru di pesantren, melihat perkembangan, mengevaluasi. Ya, kalau seandainya orang tua cukup menitipkan anaknya di pesantren, cukup mentransfer uang, mengirimkan kebutuhan-kebutuhan saja tanpa ikut memantau, ya pasti hasilnya seperti itu. Hasilnya akhirnya beberapa pesantren yang tidak kuat akhirnya memanfaatkan kelalaian orang tua tersebut karena anaknya jarang dijenguk, karena anaknya jarang diperhatikan, karena orang tuanya pun abai ketika dikomunikasi dengan gurunya, sehingga akhirnya ini menjadi pintu setan yang akhirnya membuat setingkat pesantren yang harusnya menjadi tempat teraman ini malah terkena dampak daripada perzinahan. Maka membangun pesantren yang aman daripada godaan setan adalah bagaimana ada kerjasama dari sejak sebelum anak masuk pesantren atau bahkan ketika anak sedang pesantren, dengan sama-sama memantau, sama-sama mengevaluasi perkembangan anak dalam mencari ilmu, sehingga ketika kalau misal ada beberapa ustadz yang lemah, yang lalai terhadap kewajibannya karena ada perhatian daripada pihak orang tua dan sosial masyarakat lingkungan di sana, maka jelas akan diperhatikan sedemikian rupa. Dan beberapa fitnah yang tadi seperti perzinahan, longgarnya hijab, ini akan tertutupi ketika masing-masing, apakah itu dari pihak pesantren, pihak orang tua dan sosial masyarakat lingkungan di sana sama-sama peduli bahwa aturan hijab ini adalah aturan umat Islam, bukan aturan pesantren, maka yang harus dijaga dan harus diindahkan oleh semua.